nonton bokep, di sampingnya ada istrinya, kan kayak nggak ada perasaan, dan si istri merasa ditelantarkan gitu. Pasrah gitu ya. Meskipun kemudian pada akhirnya mereka pasrah. Tahan dulu, karena kenapa? Kalau perempuan Bali sampai mengambil keputusan untuk bercerai, itu sudah titik nadir. Amerika Serikat sendiri itu ada peningkatan hampir 34%. Kemudian di Inggris bahkan sampai 76%. Kemudian di Cina itu lebih dari 30%. Dan di Indonesia berdasarkan data Bapila Mahkamah Agung RI itu ada peningkatan hampir 200%. Jadi sejak sebelum Februari 2020 itu perkara hanya tercatat ada 20 ribuan, dan ketika Juni-Juli itu mencapai angka 57.000. Nah, bahkan di beberapa pengadilan juga per hari itu sampai ada yang 400 pendaftar gugatan cerai. Nah, ini fenomena menarik yang ingin kita kupas pada sore hari ini. Baik, untuk pertama mungkin saya ingin mendapatkan informasi dulu dari Pak Gede Putra Astawa SMA mengenai masalah ini. Nah, tadi ada jelas soal data itu, Pak. Kalau dari pihak pengadilan, bagaimana Bapak menangkap atau menyikapi persoalan ini? Apakah benar dampak COVID ini punya pengaruh terhadap meningkatnya jumlah gugatan perceraian di pengadilan? Baik, selamat sore. Terima kasih Ibu dan Pak Agus. Yang boleh saya tambahkan atau saya sampaikan. Jadi mengenai meningkatnya secara nasional itu seperti data yang Bapak sampaikan itu seperti itu, memang ya benar ya, ini sesuatu yang memprihatinkan atau mengejutkan kita. Kemudian untuk di Pengadilan Negeri Denpasar sendiri ya, berdasarkan data yang kami miliki, jadi setelah tadi kami sempat untuk menghitung coba secara global perbandingan antara tahun 2019 dengan 2020 khusus untuk perkara perceraian, sebenarnya secara statistik Pak ya, secara statistik angka itu ada penurunan sedikit. Dari tahun 2019 perceraian itu 953 perkara yang terdaftar, di tahun 2020 ada 895, jadi kurang lebih ada penurunan sekitar 50-an, tapi itu tidak besar ya. Saya pikir itu masih sama, artinya masih banyak perkara perceraian mendominasi gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar. Yang menarik adalah dalam beberapa perkara yang kami tangani akhir-akhir ini dalam situasi pandemik itu, pengaju gugatan itu banyak perempuan ya. Kemudian alasan yang mereka pakai atau alasan kenapa mengajukan gugatan itu banyak tentang percecokan. Cekcok itu banyak yang disebabkan karena masalah ekonomi. Situasi ini membuat banyak kepala keluarga, suami-suami ini yang tidak mempunyai pekerjaan tetap lagi, yang banyak di daerah pariwisata, sektor pariwisata. Sehingga kemudian membuat mereka menjadi mungkin kehidupan rumah tangganya jadi cekcok-cekcok soal seperti itu, lalu mengajukan gugatan. Dan banyak yang memang cekcok-cekcok itu di tahun-tahun ini ributnya tahun 2019. Kemudian sekarang banyak yang sudah berpisah. Jadi cekcok-cekcok tidak ketemu penyelesaian, salah satu pihak pulang. Pisah dia meninggalkan tempat kediaman bersama. Lalu kemudian mungkin mendapatkan informasi, berani mengajukan gugatan. Karena menariknya apa? Ketika persidangan itu pihak laki datang. Nah, jadi bukan first take, banyak yang datang dan kita tentu mengupayakan mereka untuk berdamai dalam proses mediasi. Nah, dari situlah kita mengetahui beberapa, atau menariknya tadi itu tren karena ekonomi di situasi suami yang kemudian tidak punya pekerjaan tetap lagi. Nah, mungkin yang menarik di situ. Baik. Iya. Nah, Pak Astawa atau Pak Gede ya. Ya. Kalau berdasarkan data statistik di pengadilan, kira-kira
persentase antara gugatan yang diajukan oleh pihak istri dengan pihak suami, Ya. itu kira-kira ada data sedikit nggak persentasenya kira-kira? Kalau persentase persis belum ya. Tapi berdasarkan pengalaman, ya, saya melihat perimbangannya hampir sama ya. Malah kalau Pak Agus perhatikan di sidang itu banyak perempuan sebenarnya kalau kita lihat itu. Iya, lebih banyak, bisa dibilang lebih banyak yang perempuannya. Nah, ada juga begini, dalam beberapa kasus ada juga yang mereka laki-lakinya mungkin ya sudahlah, kalau memang kehendakmu begitu, ya mereka membuat surat pernyataan, menyerahkan kepada pengadilan, saya tidak mau hadir sidang, sehingga yang kemudian maju yang perempuan. Jadi ada situasi yang suaminya ikut datang mempertahankan, ada yang kemudian suaminya tidak datang tetapi menyatakan dalam pernyataannya tidak hadir dan menyerahkan kepada pengadilan untuk putusannya. Dan yang membawa itu adalah yang perempuan, yang istri. Nah, itu. Baik, ini menarik nih. Jadi sampai-sampai banyak pihak suaminya datang ke pengadilan, ya. Tetapi kemudian si istri tetap ngotot minta cerai. Betul. Padahal si suaminya bersikukuh untuk tidak cerai. Betul. Ini menarik, Pak. Nanti kita bahas lebih lanjut, Pak, ya. Iya. Nah, baik. Sekarang saya pindah dulu ke Ibu Nazriani ini, ya. Ibu, dari sisi sosiologis dan lain sebagainya, dari pandangan Ibu, sebenarnya benar nggak sih suasana atau situasi COVID, ya, kemudian ini berdampak pada meningkatnya kasus perceraian secara statistik di tingkat nasional, ya. Tetapi juga ada data pembanding di negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Dari kacamata sosiologi, itu gimana pandangan Ibu? Ya, terima kasih Pak Agus, juga netizen Indonesia yang telah mengundang saya. Jadi dari sudut sosiologi keluarga, sebetulnya orang Indonesia bayangkan suasana rumah yang terbangunkan itu dengan gelagapannya kita menghadapi pandemi, dengan situasi komunikasi keluarga yang tidak terbangunkan sejak awal untuk siap. Nah ini, sementara otonomi perempuan seperti yang Pak Astawa bilang, itu sudah mulai menunjukkan bahwa aku punya status janda juga nggak apa-apa gitu. Jadi banyak perempuan yang punya income, dia nggak peduli, aku jadi janda juga nggak apa-apa gitu. Nggak mesti mulih dahe ya, kalau bahasa Balinya kembali ke rumah tua. Nggak mesti, aku bisa kos kok gitu. Biar anak-anak biar sama bapaknya, biar tahu dia seperti apa. Kan jadi seperti ada miskomunikasi yang mendalam, yang tidak selama ini dikomunikasikan. Jadi sosiologi keluarga kita yang sebenarnya harusnya tahan, di mana setiap tanggal 29 Juni kita rayakan sebagai Hari Keluarga Nasional, itu di tingkat keluarga mungkin nggak dirayakan gitu. Yang dirayakan paling Hari Ibu gitu, Hari Kartini ya kan, tapi hari keluarganya malah nggak dirayakan gitu. Apa yang harus dilakukan keluarga, apa yang diketahui oleh keluarga. Jadi saya pikir secara sosiologi keluarga kita ada gelagapan, ada sesuatu yang membuat kita tercerabut dari kebiasaan yang dulunya kita nggak sadari kita lakukan, dan tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, sehingga akhirnya yang istri menggugat cerai. Aku nggak takut kok status janda, aku bisa gitu. Mudah-mudahan nanti kalau COVID aku bisa lebih baik lagi. Baik. Nah, Bu, ini ada satu research seorang sosiolog juga dari Chinese Universitas Hong Kong, itu yang mengatakan bahwa tekanan pembatasan ditambah tekanan ekonomi, ini mungkin karena orang yang sudah biasa bersosialisasi kemudian terjadi pembatasan, ditambah tekanan ekonomi mungkin karena dia PHK dan sebagainya. Apakah itu memang bisa menjadi dampak atau berdampak pada ketegangan suasana rumah tangga yang akhirnya berujung pada perceraian? Itu case per case by case ya. Jadi satu kasus ke kasus yang lain beda. Saya punya adik kandung di Jakarta, memang gugat cerai. Itu bukan karena ekonomi loh, gitu. Jadi bagi saya lebih masalahnya adalah miskomunikasi yang berkepanjangan. Jadi itu sudah tidak dilakukan
bayangkan ya, racun kita itu adalah racun gadget. Kita ketemu suami istri masing-masing pegang gadget. Di tempat tidur masing-masing pegang gadget. Yang jadi suaminya gadget, yang jadi istrinya gadget. Sama anak-anak kita juga asik dengan gamenya. Nah, saya pikir ini yang harus dirombak. Ini yang harus dibetulkan. Dan kalau bisa Hari Keluarga Nasional, hari mungkin Kartini yang pakai baju Kartini, saya pikir itu tidak berguna gitu. Tapi kalau yang Hari Keluarga Nasional, saya pikir ada gunanya. Disinilah kita diuji, karena masalah psikis itu membunuh secara perlahan-lahan. Jadi kalau komunikasi tidak jalan, tentunya banyak yang terkorbankan, anak juga terkorbankan. Kemudian kalau suami yang datang tadi sampai ke pengadilan sekalipun, tahu-tahu dia kehilangan power yang selama ini dia punya gitu. Jadi kan dia gelagapan setengah mati ya, menghadapi dunia sekarang berubah banget ya. Aku ini siapa sih sekarang, sehingga tidak menemukan kunci komunikasi yang selama ini nggak dibangun. Kalau dibangun, saya pikir bisa lebih baik dan lebih menerima kekurangan masing-masing. Baik Bu, ini semakin menarik ya tema kita sore hari ini, dampak COVID-19 terhadap meningkatnya kasus gugat cerai di pengadilan. Baik, tadi di ujung sesi pertama kita mendapatkan satu pandangan dari Ibu Nazriani bahwa perubahan situasi ke dalam kehidupan new normal itu ternyata juga menimbulkan kegagapan bagi sebagian besar keluarga, pasangan suami istri. Dan kemudian kalau ini tidak terjadi komunikasi yang baik dari awal, ini akan berdampak pada ketegangan-ketegangan yang bisa berujung pada perceraian. Nah, itulah salah satu faktornya. Kemudian saya akan coba beralih dulu ke Ibu Nilawati. Ibu Nila kan sudah cukup aktif lama di LBH Apik. LBH Apik ini kita ketahui sebagai lembaga pendampingan dan advokasi atau pemberdayaan perempuan. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan banyaknya kaum istri menggugat cerai suaminya, ini fenomena apa yang Anda tangkap? Apakah ini sebuah keberhasilan pemberdayaan LBH Apik atau apa ini? Silakan menilai. Itu kan ngomongin samanya Mas. Memang kalau dari segi hukum, perempuan sekarang itu lebih berdaya dari sisi hukum. Dimana perempuan mulai sekarang itu dia sudah mulai tahu akan hak-haknya, akan perlindungannya, bahwa perlindungan hukum daripada perempuan itu dijamin oleh negara. Kemudian juga hak-haknya harus dipenuhi. Lalu setelah mereka tahu akan hak-haknya itu, jadi apabila tidak bisa mencapai hak-haknya itu, dia mulai berani mempersoalkan. Itu yang saya lihat. Jadi pemberdayaan perempuan di bidang hukum itu memang disebutnya yang itu dikatakan berhasil, terutama dalam perkotaan seperti yang disampaikan Ibu tadi. Tetapi kalau kami lihat data juga di LBH Apik, pada tahun 2019 itu ada 179 kasus kekerasan. Kemudian pada tahun 2020 menjadi 253 kasus kekerasan yang dilaporkan atau didaftarkan di LBH. Itu yang 2019 30%-nya berujung pada perceraian, sedangkan di tahun 2020 45%-nya berujung pada perceraian. Jadi Bali ini malah relatif Bu, dengan kondisi pariwisata dan dampak dari pandemi seperti sekarang ini. Tidak saja di masyarakat di perkotaan, kalau di desa itu malah tambah lagi. Karena apa? Perempuan Bali yang menikah sama orang Bali yang tinggal di desa, selain secara materi dia harus berkontribusi, dia juga harus berkewajiban untuk melakukan kewajiban adat. Nah, itu juga butuh biaya. Nah, itu untuk
melindungi keluarga, di lingkungan keluarga, saya hanya bekerja sendiri, dia tidak mau berusaha apa-apa. Nah seperti itu tentu dengan pemahaman dan pengerdayaannya secara hukum, dia mulai berani mempersoalkan daripada apa yang tidak bisa diraihnya. Tentu itu juga memerlukan waktu, Mas, tidak asal baru sebulan 3 bulan baru cerai, tidak seperti itu. Di dalam undang-undang perkawinan juga kita tahu kan bahwa perempuan itu, istri itu ibu rumah tangga. Terus suami itu adalah kepala rumah tangga. Jadi suami yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Nah itu nafkah itu juga wajib hukumnya bagi suami untuk menafkahi istri ini, baik lahir maupun batin. Apalagi beban yang begitu berat seperti sekarang anak-anak belajar daring, jadi perlu adanya apa? Kuota dan lain sebagainya. Apalagi di Bali pada umumnya teman-teman yang kebanyakan bekerja di pariwisata itu begitu dampak daripada pandemi ini tidak saja tidak berpenghasilan, tetapi kebanyakan semua harta-hartanya itu disita karena mereka pada dasarnya mencicil mobilan, mencicil rumah, mencicil motor, jadi semua habis begitu saja. Jadi yang ditanggung oleh perempuan Bali itu sendiri tidak saja tidak bekerja, tapi juga hutang-hutang itu. Nah itu masalahnya, Mas. Makanya di Bali itu sebenarnya kalau katakan perempuan Bali yang bisa eksis mah benar ya, multi talenta perempuan Bali. Selain perempuan Bali juga mencari nafkah, misalnya dia juga perempuan Bali melakukan kewajiban adat, itu plusnya. Tetapi jika semua kewajiban yang begitu besar lalu ditinggalkan, gitu ya, tidak diakuisisi sama suami, misalnya apakah mencari terobosan baru atau apa, biasanya kebanyakan lain yang masuk itu ternyata suaminya ya ikut makan sama orang tuanya, gitu. Nah, jadi dia ditinggal sama anak-anak, dia ikut makan sama orang tuanya atau sama kakaknya yang baru, itu kan sudah jelas-jelas menelantarkan. Jadi awalnya itu bukan ekonomi sebagai pihak, tapi dia tidak melakukan kewajiban suami kepada istri. Yaitu satu menelantarkan, yang kedua otomatis itu merupakan kekerasan psikis. Dengan adanya kekerasan psikis itu kita dijamin loh sama undang-undang kekerasan psikis tak boleh, penelantaran tak boleh. Cuma kadang-kadang karena juga lemahnya penegakan hukum di bidang hukum pidana, yaitu dalam memproses undang-undang KDRT ini, ya, misalnya kalau KDRT kita proses sangat sulit sekali mendapatkan keadilan. Mending kita ke perdata aja, mending kita ya udah akhiri saja udah. Toh bagaimana juga sendiri. Untuk apa saya berbuat sesuatu hanya untuk keluarga dia dan seperti itu jadinya. Jadi tidak benar seperti yang disampaikan Pak Hakim tadi. Misalnya dibuatkan surat pernyataan dibawa sama istri, dibawa ke pengadilan. Itu mungkin di sisi lain begini, karena dia sudah tidak bisa daripada dia datang meladeni, harus mencari pengacara lagi. Sudah dalam keadaan seperti ini, tidak mungkin bisa cari pengacara lagi. Sedangkan kami di lembaga kami, ya ada dana bantuan hukum itu, dan dana bantuan hukum itu bisa untuk perkara perceraian. Dan kasus-kasus yang masuk ke lembaga kami, karena visi dan misi kami itu adalah pembela perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum perempuan dan anak, otomatis perempuan, semua perempuan memang akan mengajukan. Nah ini juga menjadi lumayan. Jadi karena di semua desa sudah ada paralegal pos yang HAMDES, ya, paralegal pos pelayanan hukum dan HAM desa dibentuk oleh Kanwilkumham Kementerian Wilayah Bali. Jadi di desa-desa itu juga digaungkan, oh ada dana bantuan hukum gitu. Nah itu mungkin yang menjadi masyarakat itu melek. Aku rela mengantre daftar dulu di LBH Apik atau di PBH Tradi atau di mana. Oke, proses hukum aja kan ada dana bantuan hukum. Pemirsa podcast Netizen Indonesia, kita lanjut di sesi ketiga. Sesi ketiga ini kita akan membahas lebih lanjut, lebih detail, mungkin lebih jelas ya. Apakah
pandemi ini memiliki pengaruh terhadap keretakan rumah tangga dan lain sebagainya. Saya coba masih ke Ibu Nazrian ini. Ibu, tadi Ibu mengatakan bahwa di tengah pandemi ini tekanan cukup tinggi ya, tekanan kejenuhan, kemudian tekanan kurang bersosialisasi, tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Ada nggak pengaruh-pengaruh itu yang kemudian secara psikologis ini mengakibatkan, mohon maaf ya, gairah seksual menurun ya, atau tidak punya hasrat seksual dan lain sebagainya, dan itu mengakibatkan juga sebuah ketegangan dalam rumah tangga. Bukan ahli seksual juga nih. Iya, memang. Saya pribadi, komunikasi saya terakhir dengan salah seorang teman di Solo, mudah-mudahan beliau tahu, ingat itu. Mbak, aku nggak pernah di-kiss lagi loh sama suami, nggak pernah dicium lagi. Ya, belai lah ya. Lalu saya bilang sama dong, tak gituin supaya dia tenang. Ternyata ketika saya coba memperhatikan laki-laki yang masih bisa keluar rumah pada saat pandemi 2019 yang kita sampai di lockdown itu tingkat kecemasannya tinggi, takut menularkan, walaupun udah banyak prokes yang harus buka baju, keluarkan baju, taruh di ini dan cepat mandi. Ternyata kalau saya perhatikan hanya soal kiss aja, cium gitu ya, atau memeluk itu menjadi sesuatu yang berat dilakukan oleh sang suami ini gitu. Jadi ada beban yang tidak bisa diungkapkan dan sang istri tinggal bertanya-tanya itu, aduh apa aku bau ya, ganti baju, kemudian berusaha untuk cantik, kemudian sang suami berkurang untuk keluarnya lebih banyak di rumah. Itu istrinya baper itu. Ini betul-betul saya cerita ya, jadi saya paham bahwa keinginan untuk maaf ya sampai berhubungan suami istri itu menurun ada, dan itu saya rasakan sangat saya rasakan tidak begitu ingin gitu, karena seperti ada hal yang membatasi, jurangnya mulai terbuka, kecemasan demi kecemasan, jangan-jangan ya kamu tadi keluar bawa ini kan kalau perempuan ke pasar Pak, kan klaster pasar besar. Jadi sang suami mulai menuduh, kalau saya sering dituduh, makanya saya gregetan gitu kan. Akhirnya saya memang punya kebiasaan, baru di luar saya udah cuci tangan, terus selalu cuci rambut, jadi rambut saya kering gitu. Saya berpikir, aduh bagaimana dengan keluarga atau pasangan lain, karena teman saya yang di Solo itu bercerita begitu awal-awal 2019. Lah sekarang kondisi bukan lebih menyenangkan, merelaksasi kita, malah semakin mencemaskan karena COVID-nya makin di Inggris sudah ya, di Inggris juga akan kesini bawa mungkin ya, kita mudah-mudahan nggak ada WNA, tapi sedih gitu, semua berjibaku di tingkat psikisnya soal kecemasan, cemas saja ya. Suami saya seperti itu gitu ya, jangan-jangan kamu kemarin rame tuh, saya lihat jangan-jangan itu kan menimbulkan kemarahan sebetulnya. Jadi nada suara kita juga tidak terkontrol. Jangan nuduh-nuduh kan, itu pun nggak enak. Turunkan imun itu. Iya betul. Jadi yang tadi itu iman, aman dan imun itu sebetulnya bisa kita pegang, tapi pada tataran pilihan rasional yang tadi saya bilang 5 tingkatan itu akhirnya hanya meningkatkan kecemasan sebetulnya. Di tingkat di kedua belah pihak. Iya, kedua belah pihak. Bahkan sampai mungkin saking takutnya pisah kamar. Saya pisah kamar, Pak. Pisah ranjang. Betul. Karena saya kasihan gitu, daripada dia menuduh saya, lebih bagus saya pisah ranjang. Pisah kamar, tapi kalau malam dia kembali ke kamar saya gitu. Masih cari. Masih. Masih kalau malam itu pegang tangan, tapi tangannya harus sudah bersih dulu. Jadi kita punya hal-hal yang cemas-cemas yang nggak ketentuan arah gitu.
kamu udah cuci tangan belum? Udah. Hanya untuk pegangan tangan. Kalau kis pakai masker nggak lucu juga ya? Nggak lucu, Pak. Kayak topeng monyet. Jadi secara sosiologi keluarga, sosiologi tubuh kita merasa bermusuhan dengan tubuh kita sendiri. Kalau saya merasa sekali saya musuhan deh, kayaknya apa aja saya udah curiga gitu, baju atau apa. Ya terpaksa begitu konstruksinya. Itu pandemi belum berakhir, Pak. Betul. Saya dipanggilnya biasa Ines ya. Panggilan Bu Ines di kampus. Ines suami saya suka bilang, Ines, ya kamu tadi kemana? Saya kalau udah begitu tuh kecemasan saya meningkat, saya pun jadi malah defense gitu. Karena saya lebih banyak keluar. Sorry. Ya, pemirsa netizen Indonesia makin menarik tema kita sore hari ini. Saya coba lanjut ke Ibu Nilawati ini. Sepanjang perempuan-perempuan Indonesia yang Ibu dampingi, Ibu Nilawati dampingi, di saat pandemi ini, ya, apakah juga Bu Nila mendapatkan satu case-case keinginan bercerai itu misalnya karena faktor tadi, seperti yang Bu Ines sampaikan, ada tekanan psikologis, ketakutan dan lain sebagainya, tidak semata-mata ekonomi ya. Terkait soal juga misalnya tidak terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, itu ada nggak sepanjang Bu Nila? Kalau secara pribadi saya sudah tua, Mas. Usia perkawinan saya sudah 30 tahun. Saya sudah memasuki usia yang ke-54 sekarang. Saya sudah punya cucu 2. Di samping itu saya berpikir Terhadap kasus-kasus yang didampingi ada nggak? Terhadap kasus-kasus yang saya dampingi, saya berpikir begini. Saya memimpin lembaga pemberdayaan perempuan gitu. Saya sering juga serukan ke teman-teman gitu ya. Tim, Anda harus betul dulu dalam rumah tangga. Anda harus jadi pioner dulu, contoh yang baik buat teman-teman pendamping, paralegal, dan juga klien-klien. Sehingga jika Anda memediasi kasus itu, ya harus benar-benar kamu gimana dulu. Nah, walaupun kadang-kadang ya di salah satu sisi ya, walaupun tidak saya sendiri dan juga ada teman tim mengalami memang suatu perubahan gitu. Ya itulah karena orang Bali, perempuan Bali pada dasarnya kita bertahan dulu gitu, Mas. Bertahan dulu karena kenapa? Kalau perempuan Bali sampai mengambil keputusan untuk bercerai, itu sudah titik nadir. Saking sudah tak kuasanya dia. Dan pastikan biasanya perempuan Bali yang mengajukan gugatan cerai itu dia mandiri secara ekonomi walaupun tidak besar. Karena walaupun dia mencari bantuan hukum, tapi di sana jika gajinya kurang dari 3 juta, karena di form itu ada dia terima gaji berapa. Kalau kurang dari 3 juta masih bisa kita bantu dengan bantuan hukum gitu. Asal perempuan itu dia bisa bekerja dan mandiri, baru dia akan berani mengajukan gugatan cerai. Itu pada dasarnya tipikal orang Bali. Di samping itu untuk dia kembali ke rumah asalnya itu juga sulit, sangat sulit, Mas. Apalagi orang tuanya juga sudah tidak ada. Dia belum tentu diterima di keluarga besarnya, adik laki-lakinya, ipar dan lain sebagainya. Jadi dia pikir 2 kali 3 kali untuk melakukan perceraian. Paling tidak orangnya pasti mandiri secara ekonomi, walaupun hanya cukup untuk makan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya perempuan Bali ya, termasuk saya sendiri ya. Walaupun ya namanya prahara rumah tangga pernah saja terjadi ya, dan juga teman-teman pendamping ya saya serukan seperti itu. Anda juga harus bertahan ya, yang penting kita sehat dalam keadaan seperti ini, apapun keadaannya, yang penting kita sehat. Anda harus bisa menjadi contoh bagi yang lainnya, bagi orang yang berkonsultasi, orang yang memediasi. Anda biar bisa menjadi contoh dulu. Itu saya tekankan sama teman-teman. Seperti itu, Mas. Menarik juga nih. Saya lanjut ke Pak Astawa nih, Pak. Ya, Pak Hakim. Ya.
Dari kasus-kasus yang bergulir di pengadilan dan di persidangan, Bapak punya nggak data statistik berapa misalnya kasus yang kemudian selesai dengan perdamaian? Perdamaian itu dalam arti gugatan dicabut dan mereka tidak jadi bercerai. Ada nggak itu? Nah ini, untuk yang saya tangani ya selama Agustus sampai sekarang itu belum ada yang tidak jadi mengajukan gugatan, karena perdamaian itu berarti gugatan cerainya dicabut ya dalam perkara perceraian. Tapi untuk data keseluruhan ya, saya tidak mau salah memberi data ya. Untuk saya belum punya datanya berapa dalam setahun perkara perceraian yang kemudian batal atau tidak jadi mengajukan cerai. Ya, mungkin ada 1 atau 2, tapi berapa jumlah banyaknya saya tidak bisa memberikan data persis. Tapi untuk yang saya tangani dari Agustus sampai sekarang itu tidak ada. Ada yang proses mediasi, artinya suami atau istri yang digugat, artinya lawannya datang. Ya, tidak first take ya. Lalu melakukan proses mediasi, itu semuanya gagal. Sampai pada proses persidangan mereka saling mengargumen. Meskipun kemudian dalam prosesnya biasanya mereka kemudian menyerahkan. Ya sudah Pak, kalau memang keinginan pasangan saya yang menggugat ini ingin bercerai, saya kembalikan kepada majelis hakim. Apa kita bilangnya? Pasrah gitu ya. Meskipun kemudian pada akhirnya mereka pasrah, menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan apakah mengabulkan gugatan atau tidak. Iya. Nah, yang ingin saya sampaikan sih sebenarnya dalam diskusi kita ini ya, apakah pandemik ini mempengaruhi ya, dari cekcok yang disampaikan. Nah, itu dia. Itu cekcoknya karena apa? Ada yang mendasarkan pada keadaan ekonomi. Ada juga yang suaminya bekerja di luar negeri sebagai di kapal pesiar, itu ada yang saya tangani. Kemudian karena pandemik ini dia tidak bekerja lagi di luar, ya mereka pulang ya, otomatis tidak bekerja ini, dia di rumah itu akhirnya mengajukan gugatan cerai juga. Cuma memang ada masalah lain, jadi ternyata uang-uang yang dia kirim itu kok pertanggungjawabannya nggak sesuai, akhirnya timbul konflik-konflik. Kecurigaan, apa ini dipakai, mohon maaf, berselingkuh. Iya macam-macam lah ya. Atau si suaminya sendiri loyo? Kalau suami loyo lain lagi Pak. Jadi macam-macam. Memang yang paling banyak adalah soal cekcok terus-menerus. Apa penyebab cekcoknya ini? Itu yang macam-macam. Salah satunya soal ekonomi. Salah satunya juga karena suaminya sudah tidak bekerja lagi di situasi ini. Ya, itu saya yang pertama ya, cekcok terus-menerus, kemudian suami tidak bekerja lagi, itu mempengaruhi keadaan ekonomi mereka. Ya. Faktor yang juga mempengaruhi, banyak yang usia perkawinannya belum lama, ya, maka kedewasaan dari para pihak itu juga menjadi pengaruh juga. Mereka mengambil keputusan untuk bercerai. Nah, meskipun kita menawarkan atau mengingatkan mereka pada anak-anak supaya mereka tidak bercerai, ya, saya katakan tadi mereka menganggap anak-anak itu bukan halangan karena secara fisik kami masih bisa bertemu, biar dia di bapaknya atau di ibunya masih bisa ketemu, gitu ya. Jadi pemahaman dia untuk membimbing anak itu dalam keadaan keluarga yang utuh, bahwa bapak, ibu, dan anak dalam satu family itu feel family ya, bukan hanya orang bapak ada, ibu ada, tapi home sebagai family-nya kan dia nggak dapat. Itu mereka tidak melihat kepada di situ, menghargai lembaga perkawinan itu lebih jauh, tidak hanya pada kumpulan bapak, ibu, dan anak, tapi kepada utuhnya sebuah keluarga, membesarkan anak, menjadi figur bagi anak-anaknya yang ada pada keluarga itu. Bersama-sama itu nggak pemahaman tentang kesananya jadi nggak ada. Nah, itu perlu menjadi
perenungan kita, masyarakat, ya, untuk pemerintah, ya, iya, tokoh agama, untuk bisa memberikan mereka empowering bahwa tidak hanya masalah itu saja gitu loh. Hadir di tengah-tengah keluarga bagi anak-anak itu lengkap, itu juga mempunyai nilai plus, nilai penting gitu ya. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, saya sudah nggak betah lagi sama dia, saya sudah apa yang saya bisa dapat. Nah, hal-hal yang seperti itu sehingga membuat mereka cekcok, berantem, pisah aja dah, nggak apa-apa gitu. Kayak pacaran aja, padahal udah ada perkawinan, sudah ada anak. Iya, hal-hal yang seperti itu, Pak. Iya. Baik, nah sekarang saya beralih ke Ibu nih, Bu Ines, ya. Bu Ines, ya. Bu, ini begitu banyak kasus perceraian dan sangat jarang seperti yang disampaikan oleh Pak Hakim tadi, ada yang berakhir dengan damai dalam pengertian gugatan dicabut. Iya. Maka ketika gugatan dikabulkan, ini kan banyak janda, Bu. Iya. Ya kan? Janda berserakan di mana-mana. Ya. Sekarang ada tanaman namanya janda bolong Janda mahal, bolong. Pak. Sampai diadopsi kan? Iya. Nama bunga itu. Nah, kalau dalam kacamata Ibu, kondisi sosial seperti ini, hampir di setiap kabupaten mungkin bahkan janda ini bertambah dan lain sebagainya. Mungkin awalnya dia begitu pede bahwa dengan janda, kalau dia punya penghasilan iya, tapi enggak punya penghasilan, ini kan sebetulnya menimbulkan dampak ikutan. Iya. Ya. Dampak ikutannya bisa macam-macam. Ya kecuali dia mungkin bekerja, tapi juga tidak menutup mata. Akhirnya mereka terjumus ke dunia yang aneh-aneh. Ya. Nah, dari kacamata sosial atau dari kacamata sosiologi, kira-kira akibat perceraian terhadap wanita yang tidak punya penghasilan, apa dampaknya kira-kira? Kita bicara 1 tahun ke depan ya, Ya. Pak. Jadi ini prediksi ya, Pak. Begini, karena kasusnya ada pada anak angkat saya sendiri. Sebetulnya dia pelukis, sangat talented ya, pelukis yang berbakat. Suaminya nggak mau cerai, datang ke kita, dan suami saya mau ke pengadilan karena memang ada hal-hal dari hakim yang mempertanyakan kemampuan dia nanti untuk membiayai kedua putrinya dan segalanya. Nah, kedepannya saya perhatikan ya, dengan dia punya kos jauh, dia bersembunyi lah begitu, dan dia sampaikan, saya nggak tahu apakah ini dia akan marah kalau mendengar, dia sampaikan bahwa dia akan minta secara adat keluar dari padahal belum putus palunya. Tadi kan Bapak bertanya untuk yang sudah putus palunya ya. Jadi sudah tidak ada keinginan untuk kembali. Ya. Sudah putus di hatinya. Nah, artinya kalau misalnya ke depan 1 tahun ke depan, di mana selama ini mereka proses pisah ini, putri-putri itu kalau datang diminta pingin ketemu ibunya, kangen, dijemput, dikembalikan ke bapaknya, begitu aja ya. Nah, setahun ke depan saya perhatikan bahwa orang-orang yang dalam kategori mau janda atau sudah janda, sudah ketok palu, itu akan memilih apa yang dia rasakan hilang selama ini. Terutama kalau orang perempuan Bali, otonomi, Pak. Karena selama ini dia tidak otonom. Bayangkan ya, Pak ya, kalau jadi gadis Bali itu kalau pagi harus bantu ibu menjahit-jahitan, terus sembahyang, ngejot pura, dan seterusnya. Yang laki-laki bebas gitu. Kemudian yang perempuan di rumah asli keluarga intinya, dia juga harus menunjukkan bahwa dia anak perempuan yang baik kan. Kategori kalau anak perempuan nggak baik kan nggak bisa itu. Begitu dia sudah selesai dengan ini, perceraian ini, maka dia nggak peduli, Pak. Dia nggak peduli omongan orang apa. Jadi yang saya anggap putri angkat saya ini punya asumsi 1 tahun ke depan aku ngumpulin uang aja, Mak, aku jualin lukisanku, kemudian aku beli rumah, beli mobil, anak datang, aku selalu ingatkan sama anak-anakku bahwa kamu ingat kapan aja kamu boleh ke mama, boleh datang. Jadi kan aku nggak mikirin dulu perkawinan dong.
Jadi janda-janda yang atau mau jadi janda ini sebenarnya tidak ingin langsung kawin loh Pak. Ini anak angkat saya sendiri, putri angkat saya sendiri tidak mau. Hanya ingin mengembalikan satu otonomi yang dia ingin punya gitu. Jadi hanya ingin bebas ya, saya pikir. Dia udah nggak mau dilibatkan itu. Nah ini Bu, soal keinginan bebas ini, kalau bagi orang yang punya skill, punya keahlian, punya income, ini no problem. Ya. Ya, Bagi dia yang bisa memusatkan perhatiannya kepada profesinya. Tetapi bagi janda-janda yang tidak punya penghasilan, yang selama ini adalah tergantung pada penghasilan suami, nah, ada nggak dampak tuntutan negatif? Mohon maaf. Pasti Pak. Mohon maaf. Bisa Pasti. tiba-tiba ke depan menjadi pelakor. Iya, Hah? pasti Pak. Dampak negatifnya pasti ada. Dia juga banyak juga nih. Betul, Nah, atau karena dia orientasinya ekonomi, dia cari yang mapan. betul. Atau dia sendiri pengen mapan. Selain menjadi pelakor, mungkin, mohon maaf, dia terlibat micet, Oh iya. jual seks by online. Iya. Nah, ini menurut Ibu gimana pandangan? Apakah yang terjadi sekarang ini sudah terjadi itu atau gimana? Saya pikir lambat atau cepat hal-hal yang tadi Bapak sampaikan akan ada di depan meja kita gitu. Jadi kita tidak bisa munafik lagi bilang bahwa keluarga kita punya nilai-nilai yang luhur, keluarga Indonesia begini. Nggak bisa, itu hanya slogan. Nggak bisa Pak. Jadi yang harus ditekankan, misalnya kepada cucu angkat saya, kalau dia tinggal mau tidur di rumah saya mau coba tanya, mereka masih kecil-kecil baru 7 tahun. Tapi saya coba tanya mau jadi apa kalau besar gitu ya. Dan bagi mereka nggak peduli bahwa mamahnya udah nggak sama papa. Jadi konstruksi keluarga utuh itu sudah nggak di kepala anak-anak yang masih kecil-kecil ini loh Pak. Dan kita yang udah lebih tua itu harusnya menyadari bahwa kita nggak boleh munafik lah gitu ya. Bahwa memang sekarang kebebasan itu adalah keharusan, bukan lagi pilihan. Dulu kan kita kan udah nggak usah bebas-bebas amat. Sekarang seperti yang untuk yang janda-janda dan terutama orang yang merasa dirinya mampu, biasanya dia akan bilang walaupun sekarang aku nggak kerja, aku pasti satu kali aku akan kerja. Dan nanti dia tergelincir ke yang kita bilang penyakit sosial itu, dia tidak peduli. Karena yang dia utamakan adalah kebebasan pribadinya ini. Itu prediksi saya. Tapi kalau pemerintah melalui badan-badan konseling, tidak usah keluarga Pak, konseling pribadi itu mulai terbuka, mulai menjangkau ke orang-orang seperti ini, mungkin kita bisa memberdayakan mereka dengan keterampilan baru. Misalnya ya, keterampilan baru itu ya seperti membuat produksi sesuatu jual online gitu. Ya terpaksa kita harus begitu, karena sekarang kan racunnya ada di gadget. Gadget itu bisa membuat orang berbuat apa saja ya, kayak Bapak tadi bilang nonton bokep, di sampingnya ada istrinya, kan kayak nggak ada perasaan dan si istri merasa ditelantarkan gitu. Jadi tingkat kecemasan semakin meningkat, ya istri bilang udah dah nggak tahan lagi. Gitu. Gara-gara jajet, janda bolong, bunga janda bolong aja mahal ya Bu ya? Mahal Apalagi Pak. saya janda beneran kan? Baik, pemirsa netizen. Pembicaraan hari ini kita makin menarik ini, tapi kita break dulu untuk sesi berikutnya.